Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat siang, Ibu Iin ya. Ya, selamat siang, Pak. Ibu Iin dari PTN ya. Ya. Dan selamat siang juga kepada Mbak Nada sama Mbak Siti Jumiati ya. Iya, siang, Pak. Terima kasih Ibu Iin atas kedatangannya. Ini sedikit mengganggu Ya. jam ini. Kita mulai aja Bu Iin ya. Ya, boleh, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini kami dari Indonesia Baking School diwakili oleh saya sebagai dosen pembimbing magang dari Saudari Nada dan Siti Bunyati. Dan untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih nih ke Bu Iin yang sudah bersedia datang pertemuan Zoom hari ini untuk perkenalan aja Bu Iin, untuk mengetahui sejauh mana anak didik saya itu telah melakukan magang pada Bank BTN ya. Iya, Jadi, Pak. sebagaimana kita ketahui, kita punya program magang itu sejak tahun 2005. Kita berdiri tahun 2004 ya. 2005 udah kita kirim angkatan pertama magang di Bank Mikro atau BPPR. Kemudian angkatan pertama, kemudian setelah semester 5 kita kirim magang di Bank Indonesia seminggu. Kalau di BPR 2 minggu itu kembali ke seminggu. Kemudian BI itu 2 minggu, Bank Indonesia 2 minggu sampai sekarang. Kemudian di semester awal 7, masuk awal 7 kita kirim juga mereka magang di bank komersial sama perusahaan. Itu waktu 1 bulan. Untuk magang bank mikro itu sejak tahun 2009, 2010 ya, 2010 atau 2011 itu kita nggak adakan lagi karena terlalu banyak, ada 3 jenis magang gitu. Jadi kasihan juga mahasiswa. Jadi kita hanya tinggal magang itu 2 jenis magang. Pertama magang di Bank Indonesia, kita kirim mahasiswa kita ke seluruh KPW di Bank Indonesia. Jadi Saudari Jumiati sama Saudari Nada Yasani sudah magang di BI di awal tahun 2022 ini. Kita kirim ke beberapa KPW, mulai dari Aceh sampai Irian. Nah, tergantung dari KPW-nya butuh berapa gitu. Jadi kita magang semua. Kemudian di semester 7 kita magang di bank komersial ya, sama perusahaan-perusahaan juga. Dan itu magangnya 4 bulan. Nah, tadinya di tahun 2018 kita pernah mencoba magang 6 bulan. Jadi sebelum Kampus Merdeka itu kita sudah melaksanakan magang sejak berdiri sampai sekarang. Dan konsep itu sama persis ya, yang kita buat sama yang dikonem Kampus Merdeka Belajar. Kampus Merdeka. Jadi sama persis ya. Dan dulu kita pernah coba 6 bulan, 12 SKS ya.
Nah, kendalanya adalah 6 bulan itu pada protes mahasiswa karena kelamaan dan mereka menganggap satu semester itu hanya 4 bulan. Jadi terganggu waktu mereka itu untuk registrasi, konsultasi dosen pembimbing PA, dan juga kalau mereka mengambil skripsi, konsultasi judul, itu mengganggu sekali. Karena mereka kalau awal semester 7 itu biasa ada yang 3,5 tahun ingin skripsi. Jadi kalau 3,5 tahun semester 7 ke 6 bulan otomatis nggak bisa ngapa-ngapain mereka. Kosong betul ya. Jadi protes mereka protes sekali. Jadi 2019 kita kembali lagi ke magang 4 bulan. Dan itu pertama. Yang kedua juga bank-bank tidak mau menerima magang 6 bulan. Waktu itu kita paksakan itu. Kita paksakan. Jadi mungkin karena ketua kita itu mantan DG Bank Indonesia, mereka segan ya sama mantan DG, direktur-direktur dari bank-bank pemerintah, bank swasta yang kita temui itu, mereka menerima. Itu sebenarnya mereka terpaksa sebenarnya. Karena kelamaan gitu ya. Karena sebagai ketentuan mereka cuma 2 bulan maksimal. 2 bulan. Tapi kita minta 6 bulan. Tadi waktu sebelumnya 4 bulan, kita coba 6 bulan. Jadi mereka mau akhirnya 6 bulan. Nah, besoknya kita 4 bulan, senang mereka. Ya harusnya 4 bulan aja Pak, 6 bulan kelamaan gitu. 6 bulan kelamaan gitu. Nah, untuk magang di OJK, OJK itu kita mulai 2019. Di OJK itu ketentuannya hanya 2 bulan. Kita sudah nego dengan direkturnya beberapa kali ya. Nggak bisa, ketentuan internalnya hanya 2 bulan. Sehingga jalan keluarnya kita 2 bulan lagi kita magang di bank pemerintah. Jadi di BTN, gitu. BTN juga waktu minta di bulan aja, jangan sampai lebih dari itu, ya klop ya. Jadi separuh di OJK, separuh di BTN, supaya mereka total 4 bulan. Nah, sekarang dengan adanya kampus Merdeka Merdeka Belajar 6 bulan, nah itu kita sebenarnya 6 bulan Merdeka Belajar itu biasa mahasiswa ngurus sendiri. Karena kan mereka dites tuh oleh tempat magang. Ada 2 jalur tuh. Jalur dikti dan jalur yang langsung ke bank-bank pemerintah atau perusahaan besar. Tapi perusahaan besar dikti juga kerjasama. Jadi mereka dites. Jadi yang masuk mungkin 300 ribuan yang terima paling 30 ribu. Banyak yang nggak bisa. Nah, sehingga waktu kita coba 2020, waktu kampus Merdeka pertama kali, kita suruh mereka berapa mahasiswa yang ingin magang 6 bulan. Nah, itu ada yang bisa, ada yang enggak ya, ada yang terima, ada yang enggak. Jadi kalau menurut kita kan mereka terima semua. Kita kan di jalur internal dari bank pemerintah, bank swasta. Jadi sehingga dan itu prosedurnya enggak seribet kalau prosedur kalau ikut di kampus Merdeka yang di Dikti itu. Nah, itu Bu Im. Jadi sejarahnya seperti itu. Dan saya sudah bikin konsep magang sejak tahun 2004 itu. Terlibat. Sampai terakhir kemarin saya megang wakil ketua 1. Saya juga bikin konsep 12 SKS 4 bulan dan 6 bulan. Dan sekarang sudah jalan semua. Dan mungkin tahun depan katanya EBS masuk yang 6 bulan itu. Kita cobanya nanti apakah mahasiswa ini betah gitu. Karena mahasiswa itu ribut ya 6 bulan itu. Dan banyak sekali permintaan di Dikti itu. Itu sekunit sehingga kenapa kita 4 bulan. Dan waktu itu kita terima kasih kembali kepada Bank BTN mau menerima mahasiswa kami ya, itu magang 2 bulan. Dan tentu saja terima kasih juga kepada bimbing lapangan ya, yang telah berusaha memberi ilmu praktek kepada mahasiswa didik kami. Tentu saja ini tidak gampang juga ya, karena mengganggu waktu dan sebagainya. Syukur-syukur mereka dibutuhkan atau bisa membantu pekerjaan di BTN ya, BTN. Syukur-syukur kami harapkan demikian. Tapi kalau mereka mengganggu, kami mohon maaf sekali ya, karena ini program yang kita buat sejak 2004 dan ternyata sekarang Dikti itu mendefinitifkan program magang ini wajib bagi semua perguruan tinggi. Dan kita satu-satunya perguruan tinggi yang magang sejak tahun 2004 sampai sekarang. Dan satu-satunya juga perguruan tinggi yang mengurus magang mahasiswa tanpa mahasiswa sudah daftar sendiri. Kalau kampus lain mungkin mahasiswa sudah daftar sendiri gitu. Jadi mulai dari negeri sampai swasta mereka urus sendiri gitu ya. Sehingga kasihan mereka. Termasuk anak saya juga kalau di negeri itu setengah mati juga. Mereka stres juga karena ikut daftar sendiri ke perusahaan-perusahaan, ke bank-bank. Kalau nggak terima ya coba lagi yang lain, nggak terima coba lagi lain ya.
Tapi ini mahasiswa kita ini termasuk enak nih ya. Dia tinggal registrasi KRS, magang, tinggal diam, manis, nanti tinggal berangkat. Berangkat terus nanti tinggal bikin laporan ya. Jadi termasuk bersyukur itu. Nah kalau tahun depan itu kita nanti serahkan magang ke 6 bulan, mungkin mereka urus sendiri itu ya, urus sendiri magang 6 bulan itu. Karena hubungannya kan antara tempat magang dengan mahasiswa sendiri. Kita hanya memberikan rekomendasi ya. Nanti itu salah satu dari prosedur kami adalah dosen pembimbing itu harus paling tidak sekali ketemu dengan pembimbing lapangan untuk dapatkan informasi sejauh mana mereka mengikuti magang dengan baik ya. Ya, jadi nanti itu kita perlu ketemu Bu In, dan saya senang sekali bisa kenalan sama Bu In ya. Saya itu dari Indonesia begitu dari awal, IDBS dari awal sejak IDBS berdiri. Sebelumnya saya di bank pemerintah. Sebelum lagi saya dosen negeri PNS. Masuk ke bank pemerintah. Saya gabung mandiri, saya berpindah gabung mandiri, saya keluar ya, sekolah lagi di UI sampai S3 saya di U4 itu. Jadi itu yang sampaikan. Jadi itu kami dapat informasi mengenai dari BIN bagaimana mahasiswa kami berdua ini bekerja selama mungkin hampir 2 bulan ya, karena ke Desember sudah selesai mereka mengenai perilaku mereka, attitude, skill, kemudian bagaimana mereka menjadi teamwork, berteman, ilmu, inisiatif mereka seperti apa. Itu kita perlu dapatkan dari Bu In. Nanti itu saya mohon waktu Bu In untuk menjelaskan itu, Bu In, informasi dari praktik kerja yang mereka lakukan selama di PTN. Silakan Bu In. Ya. Ya Pak. Ya. Ya sebenarnya jadi jadi kan ini Nada sama Siti ya Pak ya untuk di BTN Melawai. Nah jadi awalnya waktu bulan awal waktu masuk pertama kali kan kita ada dua unit Pak, kalau misalnya di Melawai, satu namanya supporting, satu lagi di unit bisnis Pak. Nah untuk yang di pertama itu di supporting itu Siti. Nah di Siti waktu awal pertama bulan sih anaknya rajin Pak, jadi kalau disuruh dia rajin banget gitu. Bahkan kalau misalnya tentang pajak kan kita juga membayar pajak ya Pak kalau misalnya di kantor, jadi Siti bantuin juga. Itu sih Pak, kalau misalnya Siti teliti juga karena Excel ya Pak, untuk pembayaran pajak itu prosesnya ada masukin angka-angka ke Excel. Itu Siti juga udah oke gitu Pak dalam menggunakan mus Excel gitu Pak. Itu sih, cuma kalau misalnya Siti mungkin harus lebih banyak untuk interaksi aja lagi Pak sama pegawai gitu Pak. Mungkin karena anaknya kalem banget ya, jadi jadi harus lebih ya pokoknya lebih aktif aja sih Pak ke pegawai-pegawai lainnya. Iya, gitu sih Pak. Tapi kalau banget Siti itu Pak, kalau misalnya di ya karena kan saya di bagian supporting ya Pak di lantai 1. Jadi saya lihatnya waktu itu cuma Siti aja ada di bisnis. Nada kan bagian untuk cek di OJK itu. Untuk Nada itu sependengar itu Nada bagus, maksudnya dia paham karena beberapa kali saat masnya nggak masuk, jadi Nadanya dipanggil gitu Pak untuk kerjain. Jadi paham gitu untuk prosesnya, cara kerjanya gitu yang di bisnis gitu Pak. Yang bulan keduanya kan ini di rolling Pak, sengaja di rolling biar paham untuk di unit-unit itu gimana aja gitu, orang-orangnya juga gimana Pak. Jadi biar saling kenal juga gitu Pak. Terus di rolling Nada yang ke bawah ke supporting, terus Siti yang ke atas ke bisnis itu di CLU consumer lending unit gitu Pak. Jadi kalau Nada di bawah orangnya aktif, mungkin kemarin karena sakit aja ya Pak, jadi sakit jadi mungkin agak lemas gitu ya Pak. Tapi setelah ini udah membaik, udah mulai tanya ada yang bisa dibantu gitu-gitu. Tanya-tanya sudah mulai penasarannya tinggi gitu Pak. Kalau misalnya bawah gitu. Itu sih Pak, kalau misalnya sejauh ini yang paling kelihatan itu sih Pak.
Bu In, terima kasih informasi. Kalau jenis pekerjaan Siti Jumiati itu apa aja Bu sehari-hari ini kerjaan Siti Jumiati? Sebelum rolling ataupun setelah rolling sekarang? Iya, kalau Siti sekarang di CLU Head, Pak. Di CLU Head. CLU, jadi Consumer Lending Unit itu yang untuk kredit consumer, Pak. Nah, Ya. kalau Siti kemarin diletakin sama Pak Lolo, namanya itu kepala di CLU-nya, Pak. Itu di Slik, Pak, di OJK Slik. Itu yang ngecek si debitur, calon debitur itu mempunyai riwayat Oh. dalam itu gimana gitu, Pak. Nanti kalau misalnya kita sudah lihat si calon debiturnya itu bisa, atau misalnya riwayatnya itu oke dalam kredit yang telah dilakukannya sebelum-sebelumnya, itu nanti bisa dilanjutkan prosesnya, Pak, gitu. Itu ngeceknya manual atau pakai aplikasi Bu In? Ya, Ngecek pakai aplikasi. Ya, pakai pakai aplikasi ya. Oh ya. ya. Oh, berarti setiap hari itu banyak Bu di calon debitur yang diperiksa oleh si Siti ya. Iya, Pak, kalau misalnya untuk calon-calon debitur banyak kan, Pak, untuk dicek. Paling kalau misalnya Mas Bahtiar ya, Pak, namanya yang megang. Ya, Kalau ya, Mas Bahtiar kewalahan, ya. punya ke waktu itu Nada atau enggak ke ini Siti baru diajarin sih, Pak, masuk ke Jadi di samping ngecek calon debitur, apalagi bekerjanya selain itu setiap hari itu? kalau misalnya di OJK Slik sih cuma itu aja sih, Pak, dia Itu aja. Oh, mengeluarkan kalau misalnya si calon debitur ini tuh riwayatnya gini 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 gitu, Pak. iya. Terus udah keluar, nanti dikasih ke namanya CLO, Pak. Nah, Terus sehari itu ada berapa banyak debitur diceknya Bu oleh si Siti Jumiati ini? Ada banyak berapa kira? Apakah memenuhi standar atau enggak jumlah yang mereka cek itu? Terhadap kalau pekerjaan debitur. kalau misalnya banyaknya jumlah sih saya kurang tahu betul, Pak, Oh, enggak karena tahu Bu kan ya. yang Jadi maksudnya iya, apakah dia karena bisa cepat atau lambat itu? kalau misalnya itu sih tahu pasti kayaknya Mas Batiar atau mungkin Hmm. atau Nada bisa eh, Iya, ngerespon iya. juga. Itu Jadi kalau sebelumnya apa Bu yang di samping kan ada dua bidang itu mereka bergilir. Sebelah lagi kerjanya apa Bu untuk bidang sebelah lagi? satu bisnis itu kan ada beberapa unit, Iya, Pak. iya, Di iya, bisnis ada CLU, iya, funding and terus ada juga SME. iya, Nah, terus kalau misalnya di banking itu ada transaction processing hmm, TP, terus ada juga loan payment, terus ada juga di bagian general support, nah, terus ada juga di bagian saya di human capital support, terus ada juga di namanya collection, iya, iya. penagihan gitu, Pak. Nah waktu Kalau ya, ya, misalnya terus Bu, ya, terus oh ya, jadi kalau misalnya di bawah di supporting itu kebanyakan itu di bagian TP, oh Pak, iya, transaksi iya, processing. Jadi teller. Jadi iya, kalau misalnya lebih gimana uang ataupun kayak misalnya iya, itu terus juga iya. giro gitu diprosesnya gimana gitu, Pak. Oh iya. Itu Bu Di waktu pertama kali dia masuk ke BTN. Hmm. Oke, oke. TP-nya juga Iya, gitu. Terus juga ini ada juga sinyalnya kali. hmm, Agak lag Bu sinyal. Mungkin ya, sinyal Pak. Ibu. Oh ya Bu, itu baik Bu, saya udah paham ya. Kemudian kalau pertama kali dia magang di BTN ya, Iya ya, ini kok kayaknya ada iya ada delay lag deh itu. kayaknya, Pak. Pertama kali dia magang di BTN itu waktu Ibu ngasih tahu pekerjaannya, apakah dia memahami lebih cepat atau gimana Bu? Atau Iya. satu dua hari agak kaku, baru kali ketiga atau kedua bisa menguasai Mm-mm. kan? Ya. Apa cepat menguasai pekerjaan atau gimana Bu? Mbak Siti sama Mbak Dada ini. Halo? Agak, Mm-mm. Jadi waktu pertama banget, ya. oh iya, Pak. Jadi waktu awal eh, waktu awal ah, suara Gimana sinyal?
Ya gimana nih Pak Sparta, sudah kedengeran? Oh ya, jadi nggak kedengaran sebelum mungkin masalah sinyal ini. Ya, waktu pertama kali dia masuk ke PTN magang itu apakah apa cepat menangkap apa yang dikerjakan atau lama, gimana penyusunnya lama atau tidak, Bu? Ya. Halo, Iya, iya Pak. Eh, apa apakah cepat atau lama dia itu dalam memahami pekerjaan yang akan dilakukan itu, Bu? Ya kalau misalnya untuk yang hari pertama itu masih perkenalan sih Pak. Jadi Ya, kita belum ngasih yang banyak banget tentang ya, divisi-divisi ini Pak untuk hari pertama. ya, Hari kedua juga ya gitu juga. Mungkin seingat saya hari ketiga itu udah mulai kenalan gitu Pak ke pegawai-pegawai setiap ya, unit gitu Pak. ya, gitu. Terus untuk pekerjaan itu biasanya kita waktu dikasih, misalkan kemarin itu yang untuk pertama kali itu untuk Siti itu dari teller head. Jadi teller head-nya langsung ngajarin atau kasih tahu gitu Pak, contoh kerjanya itu gimana ke Siti. Nah, untuk pemahamannya sih pasti paham Pak, karena setelah itu juga Siti sering dipanggil sama teller head-nya untuk bantu ngerjain Oh iya. gitu Pak. Iya. Kalau Nah, terus pulang kantor jam berapa, Bu? Masuk jam berapa? Pulang jam berapa bisa? kalau kita masuk sebenarnya untuk hari Senin sama Jumat itu 7:30 Pak, karena Oh, kita kan setengah ada delapan. Iya. ada morning briefing. Oh iya. Tapi kalau hari Boleh briefing itu tiap hari, Bu. Briefing tiap hari. kalau morning briefing itu setiap Senin sama Jumat saja Pak. Oh, Senin Kalau Jumat. Selasa sampai Kamis kita masuknya jam 8 Pak. Oh, 8 ya. Iya. Iya. Pulangnya jam berapa, Bu? Pulang rata-rata jam berapa? Kalau Resmi jam berapa pulang resminya? resminya kita di Setengah 5. peraturan itu jam 4 Pak. Oh, jam 4 Jam ya. 4 kita jam 4 kita udah boleh pulang. Tapi Jadi memang pegawai rata-rata baliknya. kalau Mbak Siti sama Mbak Dandani pulangnya apakah sering jam 6 atau gimana, Bu? Atau jam 4 on time? Iya nih, enggak, Siti sama Nada selalu ini Pak, pulangnya jam 5, kadang 4:30 atau bisa jam 5 lewat Iya, gitu sih bagus. Pak. Nggak pernah Iya, on iya. time, bagus kok mereka. Kadang sampai disuruh pulang, ayo pulang, boleh pulang Iya, gitu. nggak apa-apa, Bu. Kita juga seserah tempat dia bekerja aja. Kalau dia lembur juga ada beberapa mahasiswa magang kita lembur karena dibutuhkan lembur juga gitu ya. Ya, Iya, makasih banyak Bu ya informasinya. Dan untuk itu iya Pak, ya, sama-sama. mungkin saya minta apa Siti Jumiati menyampaikan kesan selama magang ini bagaimana suasana di BTN menurut pandangan Mbak Siti, pekerjaan dan laporan juga seperti apa? Silakan. Iya Pak. Kalau dari saya sendiri, untuk pekerjaannya kurang lebih sudah disebutkan sama Mbak Iin, dan sebelumnya saya di supporting, sering ketemu sama Mbak Iin juga tiap hari ada sebulan. Selama di supporting, saya banyak dapat ini sih Pak, yang tadi dari teller head, terus bantuin Mbak Iin sama Mas Ren juga, Mas Tandi juga yang tentang pajak tadi. Terus bantuin teller head itu tuh seputar ini Pak, kayak kas, pengeluaran kas itu Pak, dan sama kalau ada cek-cek itu yang harus dicek, dan lain-lain sih Pak kalau di teller head. Banyak pengalaman sih Pak yang saya dapetin kalau yang di supporting. Terus pas sekarang setelah di Desember saya pindah ke atas di unit bisnis, tepatnya di consumer lending. Kalau di consumer lending, iya saya dapatnya di bagian seringnya, kadang bantuin juga ke funding di samping unit funding. Kalau dibutuhin, karena kan di funding nggak ada anak magang, jadi kadang saya yang dipanggil untuk bantuin. Ya, kalau sama teman-teman gimana? Teman di apa sama senior dan di BTN gimana hubungan? Kalau sebenarnya orangnya yang sering ajak ngomong sih Pak, kalau pegawai-pegawainya sering ajak ngomong, termasuk Mbak Iin juga sering kadang ngajak keluar juga Mbak Iin. Kalau di Jadi pernah keluar ya ke lapangan untuk itu lihat di Bitur, calon di Bitur. Belum sih Pak, kalau itu kan bagian di atas. Saya belum sih Pak kalau itu. Saja sih Pak. Saya. Ya ini Mbak In, ini kebetulan Siti Jumiati waktu jadi mahasiswa ini aktivis juga sebenarnya dia. Ya di himpunan mahasiswa Prodi ini. Jadi sebenarnya dia bisa disuruh aktif
event-event bisa disuruh dia itu sebenarnya, atau mau presentasi jadi MC juga bisa dia, ya. Jadi banyak bisa dikerja sama ini. Ya, Dan, ya, dia aktif itu. Oke, terima kasih Siti Juliati. Silakan Nada, hal yang sama seperti Mbak Siti Juliati. Ya Pak, jadi kalau saya kan awalnya itu di landing ya Pak. Jadi Ya. kalau di landing kurang lebih saya juga sama kayak Jumi. Saya kadang nge-slick, terus kadang bikin memo, sama pernah Ya. keluar juga ke developer. Terus kalau di supporting kan baru bulan ini ya Pak. Jadi kurang lebih saya itu baru lebih banyaknya di transaction processing sama dari Mbak Widya dari Teller Head juga. Itu sama pernah ikut juga sama Mbak Iin keluar ke kantor pusat gitu. Cuma kalau emang bulan ini pas di supporting awal-awal saya emang maaf banget juga ke Mbak Iin karena saya beneran sakit jadi lemes. Tapi saya tetap mau Iya. masuk. Iya. Ini akhir tahun kan pekerjaan makin menumpuk ini. Apakah termasuk pekerjaan Mbak Nada, Mbak Siti juga nambah nggak akhir Desember nih? Volume pekerjaannya nambah nggak? Oh, belum sih Pak. Paling kalau akhir bulan kayak akhir bulan kemarin Iya. saya sama Siti juga ikut bantuin sampai Oke. malam juga sih Pak. Tapi Iya. sampai Nggak apa-apa Bu In, kalau ada kerjaan yang itu yang overload kasih ke mereka aja. ya. ya. Dalam kerjaan. Oke, Mbak Nada, terima kasih. Ini kemudian yang bagian terakhir nanti kami sampaikan. Karena mereka mau berakhir magang akhir Desember ini, dan mereka itu diberi kewajiban untuk menyampaikan laporan magang Bu In. Jadi laporan magang itu yang terlibat bimbing lapangan sama dosen. Saya sebagai dosen bimbing hanya mendapatkan laporan akhir dari magang. Sedangkan saat penyusunan itu dua pembimbing lapangan akan berperan karena pembimbing lapangan lebih tahu ya apakah dilaporkan benar apa enggak. Jadi apakah laporkan ada terkait informasi rahasia atau tidak. Khawatirnya nanti mereka nyampaikan ada sesuatu informasi yang nggak boleh dipublish karena laporan magang ini dipublish di repository pustaka kita Bu In. Repository pustaka itu kadang bisa dilihat oleh pihak eksternal dan juga yang ditutup dan dilihat ini. Jadi untuk itu kami membantu kepada Bu In untuk mengecek ya, takutnya ada sesuatu yang keliru. Ada beberapa penjelasan mereka harus di skip, silakan aja terkait dengan beberapa kebijakan dan sebagainya. Dan juga nanti kalau mengenai laporan mereka, terserah BTN apakah mereka presentasi sebelum kasih nilai atau dibaca langsung kasih nilai boleh aja. Dan bobot nilainya itu di lapangan itu ada 60% Bu In. Itu bobot nilai attitude sama skill itu 60%. Jadi kalau nilai dari pemilih lapang itu menentukan sekali mahasiswa kita lulus apa enggak. Karena ini 12 SKS. Jadi ada beberapa kasus 1-2 mahasiswa itu nggak lulus karena pemilih lapangnya memberikan nilai hanya 20 aja karena maksudnya satu kali nggak masuk, berapa kali nggak masuk, jadi nggak mau ngasih nilai. Akibatnya nggak lulus, bilang lagi. Itu kasus 1-2 ada itu, 1-2 ada, seangkatan pasti ada. Karena dengan pertimbangan tertentu mungkin ya kita nggak tahu lah karena ini kan ada mahasiswa yang mungkin penyebab apa jadi jarang masuk ya, jarang masuk sehingga bolak-balik kampus, lagi skripsi dan sebagainya. Nah maka pada Nada sama Siti saya sampaikan di lapangan itulah guru kamu di lapangan selama 2 bulan. Jadi nggak boleh pergi tanpa izin di lapangan. Jadi saja nanti di lapangan lihat attitude-nya kurang, skill-nya kurang, bisa aja ngasih nilai 30. 30 pasti nggak lulus Bu. Karena saya hanya 40%. 40%. Jadi kalau saya kasih nilai pun 90 ya, kalau pemimpin lapangan kasih 30 pasti nggak lulus. Pasti dapat D itu. Jadi peran pemimpin lapangan itu luar biasa itu. Nanti setelah mereka udah kasih laporan draftnya ke Bu In, nanti tantangan, nanti dia ke tempat saya tuh. Saya nanti baru proses saya bimbing laporan baru dimulai itu. Setelah lapangan baru kami nanti kita lihat. Tentu saja saya nanti masalah konten ya sama masalah itu juga sistematikanya, kemudian bahasanya kita cek, itu konfirmasi juga. Nanti konfirmasi kita itu dalam bentuk foto, video, mereka sampaikan ke Bu In. Foto, video, sampaikan benar nggak seperti itu dan menyebutkan nama-nama pegawai yang harus sebagai
sebagai bukti bahwa mereka memang magang di lapangan. Nanti mereka presentasi itu saya nilai, nanti saya kasih nilai. Kalau kalau dosen pembimbing itu di bidang knowledge-nya Bu. Jadi ada 3 komponen kompetensi yang harus mereka kuasai. Pertama attitude, skill, dan knowledge. Knowledge itu pembimbing lapangan, dosen pembimbing, sedangkan skill sama attitude itu dari pembimbing lapangan. Karena di praktek itu mereka penting lihat attitude-nya sama skill-nya gimana. Jadi walaupun dia skill-nya bagus, tapi attitude-nya kurang bagus, bisa jadi nggak lulus mereka. Atau attitude-nya bagus, tapi skill-nya kurang, itu mungkin bisa dibina ya. Tapi yang paling parah itu kalau attitude-nya nggak bisa. Attitude itu sesuatu yang nggak tawar-menawar tuh. Jadi kalau mahasiswa attitude-nya bagus, tapi skill kurang, mungkin masih bisa lah. Mungkin pembimbing lapang bisa banyak toleransi ya dengan mendidik sebagainya. Tapi kalau skillnya bagus, dia pintar, tapi jarang masuk ya, terus juga nggak cuek ya, dan nggak mau dengan pekerjaannya, itu mungkin nggak bisa lulus mereka itu ya. Dan pembimbing lapangan, dosen pembimbing hanya bisa melihat hasil laporan mereka gitu ya, ditangani oleh pembimbing lapangan gitu. Nanti itu biasa mereka terlambat 1 bulan setelah magang, laporan selesai, ada ujian, dia udah keluar buin. Jadi nanti buin bisa minta ke teman-teman berdua ini laporannya yang mereka buat seperti apa, bisa dipelajari juga. Tapi saya ibu ini sudah tahu, tapi kan ada tantangan saya ibu otentik ya, bisa tahu kenakanan bagi BTN juga atau laporan ke direksi dan sebagainya. Jadi itu Bu In yang kami sampaikan. Mungkin ada lagi informasi lain Bu In yang perlu tambahkan, silakan Bu In. Kalau dari saya sih sudah sih Pak, cukup dari tadi. Oh ya, oke. Oke, Mbak Nada sama Mbak Siti Jumeti masih ada yang perlu disampaikan? Dari saya cukup, Pak. Ya, Nada cukup? Cukup. Cukup ya, oke. Oke, dengan demikian sekali lagi kami dari Indonesia Baking School mengucapkan terima kasih kepada Bu In, umumnya kepada Bank BTN, khususnya kepada Bu In yang telah membina dan mendidik ya anak kami, baik cicit atau skillnya, berikan pengetahuan yang luar biasa juga. Tadi mereka tidak mengenal dunia praktek di kerja di bank, mereka sekarang sudah tahu. Jadi jasa Bu In itu luar biasa, mudah dibalas Allah di akhir di akhirat nanti. Jadi mudah-mudahan Ibu selalu sehat selalu ya, dan jangan bosan-bosan Ibu In menerima mahasiswa kami, karena kami tiap tahun selalu ada berganti terus mahasiswa maka di PTN ya. Siapa tahu nanti tahun depan Ibu ketemu lagi mahasiswa kami mohon supaya Ibu tidak bosan-bosannya ya. Terima kasih Ibu In, dan terima kasih kepada Nada sama Ya Pak. Mbak Siti ya atas kesempatan presiden datang hari ini, Bu In juga. Dan salam juga kepada teman-teman di BTN Bu In ya, yang sudah Iya Pak, membimbing. siap. Terima kasih banyak. Dengan demikian saya tutup acara ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu In. Pak. Kita foto bersama dulu Bu In. Hai. Kita foto dulu ya, foto bersama ya. Oke, saya ulang 1, 2, 3, senyum ya. Mungkin dibuka masker sedikit, bisa nggak buka masker? Oh ya. Buka masker, bentar ya, sebentar aja buka maskernya ya. Nah itu kan kelihatan ya. Oke, itu nggak 1, 2, 3 ya. Oke, oke, makasih banyak Bu In ya. Makasih banyak. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Asik, Mas Farta, makasih. Ya, Terima kasih, Mbak sama-sama. In, Pak Tata. Ya. Sama-sama. Izin live ya, Pak. Ya.
Ya.